Mau sampai kapan kita akan seperti ini? Anak-anakku, Pak Guru rindu dengan kalian. Tapi kalian tidak perlu cemas dan khawatir. Kami beserta beberapa guru akan bersama dengan kalian belajar dari rumah, tentunya di channel Ruang Siar Guru. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, yuk ikuti Pak Mardi di sini di channel Ruang Siar Guru. Anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan alat tulis kalian, ikuti materi dari Bapak Mardi. Baik, anak-anak siap? Oke, kita mulai pelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan berbagai bentuk pecahan. Apa yang akan kita dapatkan dalam belajar hari ini? Di sini kita akan mengenal pecahan, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, dan sebaliknya, membandingkan dua pecahan biasa dan atau campuran. Apa sih pecahan? Kita ingat kembali. Kemarin kita sudah belajar dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Di situ adalah pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Macam-macam pecahan, ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Tetapi hari ini kita akan fokus pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa sih pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Di mana pembilang dan penyebut ini merupakan bilangan bulat. Kita contohkan di situ ada 3/4, 2/4, 1/4. Nah, biar lebih mudah, lihat ilustrasi dari gambar berikut. Ada satu angka atau satu benda ketika dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka ketika diambil 3 itu adalah 3 dari 4 bagian yang sama, disebut 3/4. Ketika diambil 2 berarti 2 dari 4 bagian yang sama, artinya adalah 2/4. Ketika diambil 1 bagian dari 4 bagian yang sama, maka disebut 1/4. Nah, ada beberapa jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni atau sejati, di mana pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut. Contohnya 1/2, 3/4, 11/17, 23/34, di mana pembilangnya adalah angka 1, 3, 11, dan 23, lebih kecil daripada penyebutnya, yaitu 2, 4, 17, dan 34. Jenis pecahan biasa selanjutnya adalah pecahan biasa tidak murni, di mana pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Pak Guru contohkan di situ adalah 3/2, 7/5, 17/12, 47/23, di mana angka 3, 7, 17, 47 itu adalah pembilang, angka 2, 5, 12, dan 23 itu adalah penyebutnya. Di mana 3/2 pembilangnya 3 dan penyebutnya 2, maka pembilang lebih besar daripada penyebut. Itulah yang dinamakan dengan pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni inilah nanti yang bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Paham ya untuk pecahan biasa? Baik, kita pelajari selanjutnya yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh, 1, 1/2, 2, 2/5, 2, 1/23. Kalau anak-anak masih bingung, kita lihat ilustrasinya. 2, 3/4 contohnya. 2 itu adalah bilangan yang utuh, tidak dipecah. Sedangkan 3/4 itu adalah 3 dari 4 bagian yang sama. Maka jadilah pecahan campuran 2, 3/4. Sedangkan contoh yang lain adalah 1, 1/2. Di mana 1 ini adalah utuh,
1/2 itu adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak bahwa pecahan biasa dan pecahan campuran seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Tentunya sangat mudah. Langkah pertama, bagilah pembilang dengan penyebut. Hasilnya adalah bilangan bulat, tapi di sini pasti memiliki sisa. Nah, sisa dari pembagian itu dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap. Kalau masih bingung, lihat contohnya. 7/5. 7 kita bagi 5. Hasilnya adalah 1, tapi masih punya sisa 2. Nah, sehingga bilangan utuhnya adalah 1, sisanya tadi angka 2 itu menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Sehingga 7/5 diubah menjadi pecahan campuran 1/2/5. Nah, sekarang kita latihan. Coba, anak-anak kreatif di seluruh Indonesia, siapkan dirimu. Kerjakan soal berikut. Ubahlah bilangan pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Ingat, tadi langkah pertama apa? Pembilang bagi penyebut. Tentu ada sisa dong. Nah, sisanya jadikan dia sebagai pembilang. Penyebutnya tetap. Di situ penyebutnya berapa? 4 gitu kan. Baik, sudah? Oke, kita bahas di sini. Inilah jawabannya. Langkah pertama, bagilah pembilang dengan penyebut. 21 dibagi 4, hasilnya 5. Tapi masih punya 1. Nah, 1 di situ kita jadikan sebagai pembilang. Dan perlu diingat penyebutnya tetap. Sehingga di situ didapatlah pecahan campurannya 5/1/4. Selanjutnya, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, bilangan utuh diubah menjadi pecahan biasa dengan syarat penyebut harus sama. Langkah kedua, menambah 2 pecahan biasa tersebut. Kita contohkan di sini. Pecahan campurannya adalah 1/3/4. Satunya kita rubah jadi pecahan biasa. Ingat, ketika penjumlahan pecahan biasa itu adalah penyebutnya harus sama. Maka biar mudah, satunya kita rubah menjadi per 4. Biar nilainya tetap angka 1, maka 4/4. Karena ketika pembilang dan penyebut sama, itu nilainya adalah 1. Sehingga didapat 1 digantikan dengan 4/4, ditambahkan dengan 3/4, maka hasilnya adalah 7/4. Yang Pak Mardi tekankan di sini adalah penyebutnya tetap, tidak ikut ditambahkan. Yang ditambahkan hanya pembilangnya saja. Itu tadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, cara pertama. Cara kedua, mengalihkan penyebut dengan bilangan utuh, kemudian ditambah pembilang. Hasilnya dijadikan pembilang hasil dan penyebutnya tetap. Kita contohkan lagi di situ. Ada 1/3/4. Nah, di situ penyebut dikalikan dengan bilangan utuh. Penyebutnya 4, bilangan utuhnya adalah 1. Sehingga 1 kali 4. Jangan lupa ditambahkan dengan pembilang. Jadilah nanti pembilang. 1 kali 4, 4 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 7. Ingat, penyebutnya tetap, yaitu 4. Mudah bukan? Anak-anak kreatif Indonesia pasti bisa. Yuk kita latihan ke soal. Coba anak-anak kreatif kerjakan dengan cara 1 dan cara 2. Ingat, cara 1 tadi adalah bilangan bulat atau bilangan utuhnya dirubah menjadi pecahan biasa dulu. Dan cluenya agar mudah, maka penyebutnya sama. Kalau di situ 6, berarti harus nanti jadikan penyebutnya 6 juga. Setelah itu baru ditambahkan. Ingat lagi, yang ditambahkan hanyalah pembilangnya, penyebutnya tetap. Sedangkan cara 2 tadi adalah tinggal mengalihkan bilangan utuh dengan penyebut. Dan tidak lupa ditambahkan pembilang. Ingat lagi, penyebutnya tetap. Oke, sudah? Oke, kita bahas. Inilah hasilnya. Dengan cara 1, 1/5/6, 1 kita rubah menjadi pecahan biasa. Karena penyebutnya biar sama, maka kita rubah jadi 6/6. Ditambahkan dengan 5/6. Ingat, penyebutnya tetap, yang ditambahkan hanya pembilangnya. Sehingga 6 ditambah 5 hasilnya adalah 11. Penyebutnya 6. Cara yang kedua adalah bilangan utuh kalikan dengan penyebutnya. Di situ bilangan utuhnya adalah 1. Penyebutnya adalah 5. Sehingga 1 dikalikan 5. Jangan lupa ditambahkan dengan pembilangnya, yaitu adalah 3. Sehingga 1 kali 5
adalah 5, ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 8. Ini yang berkali-kali Pak Guru ingatkan bahwa penyebutnya tetap, yaitu 5. Mudah bukan? Baik. Seperti itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang bagaimana membandingkan pecahan biasa? Apabila penyebutnya sudah sama, tinggal bandingkan saja pembilangnya. Pembilang yang besar, maka nilainya juga semakin besar. Contohnya begini, bandingkan pecahan 3/4 dan 1/4. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Lihat, karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal bandingkan saja pembilangnya. Di situ ada 3 dan 1, sehingga 3/4 lebih besar daripada 1/4. Lalu bagaimana membandingkan pecahan biasa? Cara yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dahulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya adalah dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama atau KPK. Itu sudah dipelajari dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, apabila penyebutnya nanti sudah sama, tinggal bandingkan pembilangnya seperti langkah tadi. Bila pembilangnya yang lebih besar, maka nilainya juga semakin besar. Ini contohnya. Bandingkan pecahan 1/4 dan 1/2. Penyebutnya beda kan? 4 dan 2. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Maka di situ kita samakan dulu penyebutnya. Ingat, cara menyamakan penyebutnya, kalikan dengan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di situ agar lebih mudah, kita jadikan per 4. Nah, 1/2 biar jadi per 4, maka dia harus dikalikan 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 2, sehingga 1/2 ketika dirubah menjadi per 4 itu adalah hasilnya adalah 2/4. Maka 1/4 lebih kecil dari 1/2. Sekarang kita latihan untuk soalnya. Saya yakin anak-anakku sudah bisa apa yang Pak Marti sampaikan tadi. Bandingkan pecahan 5/18 dan 7/18. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Bandingkan pecahan 1/4 dan 1/12. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ingat, tadi ada 2 yang perlu kita ingat. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya yang lebih besar, maka nilainya akan semakin lebih besar. Sedangkan kalau belum sama, samakan dulu penyebutnya. Baru nanti kita bandingkan pembilangnya. Sudah? Oke, kita bahas. Inilah hasilnya. 5/18 dan 7/18. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal bandingkan saja pembilangnya. Di situ ada angka 5 dan 7. 5 lebih kecil daripada 7. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan 5/18 lebih kecil daripada 7/18. Sedangkan soal yang kedua, tadi penyebutnya berbeda, ada 1/4 dan 1/12, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Di situ biar lebih mudah, maka kita jadikan per 12. Caranya gimana? Kita kalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilang dan penyebut. 1/4 kita jadikan per 12, dengan kita kalikan 3 penyebutnya, sehingga pembilang juga kalikan 3. Maka didapat 3/12. Tinggal kita bandingkan pembilangnya. Ada 3 sama 1, maka 1/4 lebih besar daripada 1/12. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau membandingkan pecahan campuran sekarang? Apabila bilangan bulatnya berbeda, maka bilangan bulat yang besar akan menjadi lebih besar. Contohnya, ada 6 3/5 dengan 8 1/4. 6 sama 8 itu adalah bilangan bulatnya. 6 sama 8 jelas besar 8. Maka 8 1/4 lebih besar daripada 6 3/5. Mudah kan? Nah, terus bagaimana kalau bilangan bulatnya sama? Maka kita harus rubah dulu ini menjadi pecahan biasa. Setelah jadi pecahan biasa, tinggal mengikuti langkah seperti membandingkan pada pecahan biasa. Apabila penyebut sudah sama, tinggal bandingkan saja pembilangnya. Pembilang yang lebih besar, maka nilainya juga semakin besar. Apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dahulu penyebutnya. Oke, paham ya anak-anakku? Baik, kita sudah belajar banyak untuk hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama, apa sih yang kita pelajari hari ini? Di sini kita belajar, hari ini kita belajar pecahan, yaitu
adalah sebagian dari sesuatu yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Bentuk-bentuk pecahan tadi adalah pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Lalu bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Bagilah pembilang dengan penyebut. Hasilnya adalah bilangan bulat, tapi memiliki sisa. Nah, sisa pembagian dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap. Ingat, penyebutnya tetap. Lalu bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ada dua cara di situ. Cara satu, bilangan utuh diubah menjadi pecahan biasa dulu dengan syarat penyebut harus sama. Lalu menambahkan dua pecahan biasa tersebut. Cara yang kedua, mengalihkan penyebut dengan bilangan utuh, kemudian ditambah pembilang, hasilnya tadi dijadikan pembilang hasil. Lalu penyebutnya tetap. Ingat, penyebutnya tetap. Nah, bagaimana membandingkan pecahan biasa sekarang? Apabila penyebut sudah sama, tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilang yang lebih besar, maka nilainya juga semakin besar. Apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dahulu penyebutnya. Membandingkan pecahan campuran gimana? Apabila bilangan bulatnya berbeda, maka bilangan bulat yang besar akan menjadi lebih besar. Apabila bilangan bulatnya sama, maka sebaiknya rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, setelah jadi pecahan biasa, tinggal mengikuti langkah seperti membandingkan pecahan pada pecahan biasa. Baik, anak-anakku, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Tibalah di akhir kesempatan kita, tapi jangan lupa kita akan selalu membersamai anak-anakku di ruang siar guru. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan lupa kalau nonton YouTube dengan pendampingan orang tua, dan jangan lupakan channel kebanggaan kita ini, yaitu channel Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa anak-anakku. Salam sehat, salam bahagia.